Selamat datang kembali di Superbook Kids Club. Aku Gizmo, dan hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat istimewa dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tapi sebelum kita mulai, mari kita ucapkan bersama super kebenaran kita hari ini. Tuhan memampukanku untuk taat dan berani. Apa kalian siap untuk petualangan yang menakjubkan? Oke, berangkat! Hai adik-adik! Tahu nggak kalian apa yang terjadi pada murid-murid setelah kematian Tuhan Yesus? Lalu apa sih yang terjadi saat dan setelah Yesus naik ke surga? Ada yang inget nggak? Nggak ada yang inget Kak. Berapa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita mau belajar sama-sama ya. Nah, sebelum kita mau belajar, Kak Kezia mau ajakin Kak Rena dan juga adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke? Oke Kak? Oke. Doanya nanti adik-adik ikutin ya yang di rumah ya. Yuk kita siapkan hati kita mau sikap doa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk saat ini. Kita masih bisa belajar bersama Superbook Kids Club. Kita masih bisa belajar bersama Superbook Kids Club. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman-Mu. Untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau sebenarnya sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia itu sudah menyampaikan petunjuk dan nasihat kepada para murid-muridnya apa yang akan mereka hadapi. Gitu. Apa tuh Kak? Nah, hari ini kita akan melihat 3 peristiwa penting yang dicatat di Alkitab. 3 peristiwanya itu sebelum Yesus disalib, lalu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan saat Tuhan Yesus naik ke surga. Keren banget. Keren nih. kan? Iya. Seru nih hari ini. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke peristiwa yang pertama ya. Oke. Adili dia, bawa dia ke Kayafas. Ya ampun, baru saja aku akan mendapat. Hah? Apa yang terjadi? Minggir kalian! Mending kita dengar orang yang pegang obor itu. Joy, Gizmo. Buka gerbang! Yesus harus disidang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret, membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Kita harus cari Kris. Masuk! Hei, tunggu. Bawa dia! Yohanes, Apa yang kamu? Petrus, Yohanes. Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat, tidak ada waktu lagi. Dengar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin. Petrus, ingat apa yang Yesus katakan. Kita harus pergi. Ikuti aku. Gizmo, apa yang terjadi? Kris mungkin kena masalah di sana. Dengan scan cam, aku bisa cari lokasinya. Lupakan dia, Gizmo. Kalau dia tidak mau berteman denganku, aku juga tidak mau berteman dengannya.
Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, para murid itu ketakutan semua, Kak, termasuk si Petrus. Nah, di Matius 26 ayat 31 sampai 33, Tuhan Yesus sudah kasih tahu apa yang akan murid-murid alami nih. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Nah, terus jawab nih Petrus nih. "Biarpun mereka semua tergoncang, imanku karena engkau, aku sekali-kali tidak." Oh gitu Kak Kesha. Nah kalau gitu sekarang kita maju ke peristiwa setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkit kembali. Apa ya kira-kira yang terjadi dengan para murid-muridnya? Apa ya Kak? Kalian berdua, kemari. Cepat, cepat. Apa yang kalian lakukan hingga orang Romawi marah? Aku cuma memberitahu kalau Yesus bangkit dari kematian. Kenapa kau mengatakan itu? Kau menyaksikannya? Aku memang tidak menyaksikannya langsung. Artinya kalian tidak benar-benar tahu. Aku Thomas, salah satu murid Yesus. Aku sudah mencarinya sepanjang hari untuk menemukan buktinya. Kami orang-orang terdekat Yesus tidak akan mengambil tubuhnya dari kubur, tapi yang lain mungkin. Dan perempuan itu, Maria, yang mengatakan Yesus hidup, mungkin dia salah lihat. Mungkin dia melihat hantu atau dia membayangkan itu. Mungkin dia melihat seseorang yang mirip dengan Yesus, seperti saat mereka salah mengira dia adalah kembaranku. Seharusnya berhati-hati untuk percaya hal yang kalian dengar dan jangan menyebarkannya. Ini adalah waktu yang paling sulit untuk para pengikut Yesus. Bagaimana kita tahu apa yang bisa dipercaya?
Aku tahu beberapa orang mengatakan Yesus hidup, tapi yang lain berkata tubuhnya diambil ketika tentara penjaga makam sedang tertidur. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak pernah mati. Kita tahu itu tidak benar. Caramu menjelaskan kitab suci memberiku harapan. Memang kejadiannya sangat membingungkan. Sementara kamu berjalan, apa yang kamu bicarakan? Apa? Apakah engkau satu-satunya orang Israel di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Apa itu? Lalu apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Beberapa orang mengatakan kuburnya kosong, Yesus hidup. Tapi kami tidak tahu kebenarannya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Semuanya itu telah tertulis di Alkitab. Caramu menjelaskan kitab suci memberiku harapan. Jika Yesus benar-benar Mesias, maka semua tidak kehilangan. Aku juga percaya kalau dia masih hidup. Aku dapat meninggalkanmu dengan damai dan melanjutkan perjalananku. Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam. Dan kalian, makanlah bersama kami. Kalian pasti lapar. Aku harus berkeliling sebentar. Siapa tahu temanku ada di sini. Aku akan kembali dan menemui Anda. Baiklah, kami tunggu di dalam. Diberkatilah Engkau Allah Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang menciptakan roti. Hah? Ada apa? Hah? Guru? Tuhan bersama kita. Kemana dia pergi? Dia baru saja di sini. Ayo cepat, cari. Guru, ayo. Guru, kembali. Petrus, itu Yesus? Apa? Hah? Guru. Tuhan, aku... Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan, aku... Simon, anak Yunus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan. Kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Kami melihat Yesus. Dia berbicara pada kami. Awalnya kami tidak mengenalinya. Tiba-tiba kami menyadari itu adalah dia. Petrus juga melihat Yesus hari ini. Iya, tapi aku langsung mengenalinya. Jika dia benar-benar Tuhan kita, bagaimana kalian tidak mengenalinya?
Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oh, apakah kalian para pengikut Yesus dari Nazaret? Kami ada di Karena sini. kita ada di sini, apa kita boleh bergabung? Kalian harus memberitahuku, apa kalian bersama pengikut Yesus saat dia mati? Dan saat dia bangkit dari kematian, apa kalian melihat mujizat yang menakjubkan itu? Kami, Anda tahu? Iya, kami bersama dengan Maria dan beberapa murid. Apa kalian di sana saat Yesus naik ke surga juga? Tidak, tapi itu pasti luar biasa. Benar sekali, Joy. Dan 3 minggu terakhir ini juga menakjubkan dan kadang menakutkan, tetapi penuh mukjizat. Setelah Yesus disalib dan bangkit dari kematian, semua orang bersuka cita karena dapat berkumpul dengannya lagi. Dan iman kami dikuatkan 100 kali bahwa Yesus memang Mesias. Ia telah mengalahkan kematian. Tuhan, apakah sudah waktunya membebaskan Israel dan memulihkan kerajaan kami? Bapakku sendiri yang akan menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kalian orang-orang Galilea berdiri di sini dan melihat ke langit? Yesus telah naik ke surga, tetapi ia akan kembali dengan cara yang sama seperti ia terangkat. Wah, karena ketakutan para murid jadi bersembunyi, Kak Keisha. Iya, takut ya. Di Yohanes 20 ayat 19 berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut orang-orang itu menangkap mereka juga. Gitu. Tapi kabar baiknya, Kak Keisha dan adik-adik, Tuhan Yesus bangkit. Dan pada saat muridnya tahu kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit, semua rasa ketakutan mereka itu langsung hilang. Oh gitu. Wah, keren kan adik-adik? Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak langsung meninggalkan murid-muridnya tahu. Tuhan Yesus itu tahu kalau murid-muridnya itu harus melihat bukti kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit seperti yang dia katakan sebelumnya, Karena. Wah, keren banget kan kisahnya Kak Keisha dan adik-adik. Keren banget, Kak. Kalian lihat nggak sih? Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan satu perintah. Ayo, siapa yang tahu? Kalau tahu kalian wajib komen di bawah. Nah, bener banget. Tuhan Yesus itu meminta murid-muridnya untuk pergi dan menyampaikan kasih Tuhan ke seluruh dunia. Kan kita juga murid-murid Tuhan Yesus nih. Iya, betul. Berarti kita juga harus melakukan perintah Tuhan itu. Tapi kadang susah ya. Iya, Kak, kadang ya. kita pikir, perintah Tuhan kok susah banget sih. Aku kan nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu. Karena juga begitu kok kadang. Kak Keisha gitu juga Iya, nggak? sama kadang gitu juga. Tapi kalian tuh harus ingat super kebenaran kita hari ini. Wah, apa tuh Kak super kebenarannya? Mau Super belajar kebenaran kita hari ini adalah Tuhan memampukan aku untuk taat dan berani. Nah, kita ulangin bareng-bareng Ayo, ya Kak bareng-bareng. Keisha dan adik-adik. Let's Pakai gerakannya go. juga ya. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan memampukan aku untuk taat dan berani. Yeay. Kalian harus ingat super kebenaran kita hari ini ya, adik-adik semua. Siap, Karena. Mantap. Nah, Karena, ayo Kak Keisha mau ajakin berimajinasi ya. Oke. Nah, coba kalau adik-adik bayangin. Kalau misalnya murid-murid pada waktu itu nggak taat sama perintah Tuhan Yesus, apa yang terjadi, Kak?
Mungkin kita apa coba? jadi nggak tahu tentang kebenaran Iya firman Tuhan. betul. Kalau mereka nggak taat sama perintah Tuhan, mungkin hari ini kita nggak ada yang namanya orang Kristen, Kak. Bener juga Atau ya. mungkin kita nggak tahu tentang kisah kebaikan Tuhan Yesus. Kita nggak denger. Nah, Kak Kezia tuh percaya, Kak, kalau kita mencoba taat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk menjalani perintah-perintah Tuhan. Gitu. Jadi adik-adik, kalau kalian lagi males atau kalian lagi lemah atau kalian merasa ketakutan, kalian bisa ingat lagi super kebenaran kita hari ini ya. Bener banget tuh. Mantap. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Apakah adik-adik mau mengikuti perintah Tuhan? Oke, adik-adiknya Kak Kezia dan Kak Rena, siapa nih yang saat ini mau belajar untuk taat sama perintah Tuhan? Angkat tangannya. Wow, banyak banget Kak yang mau belajar. Nah, Kak Kezia mau ajakin kita semua berdoa supaya kita diberikan kekuatan dan keberanian untuk mengerjakan perintah Tuhan, yaitu taat sama perintah Tuhan. Yaudah yuk kita berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Terima kasih hari ini kita sudah belajar untuk taat sama Tuhan Yesus. Kita sudah belajar untuk taat sama Tuhan Yesus. Kami mau seperti murid Tuhan Yesus. Kami mau seperti murid Tuhan Yesus yang taat sama perintah Tuhan, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan untuk taat sama perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kalau selama seminggu ke depan adik-adik mengalami cerita yang seru, kalian bisa cerita sama Kak Rena, cerita sama Kak Kezia lewat Instagram Superbook Indonesia. Kalian tinggal DM dan chat kita di sana ya. Oke. Adik-adik, tanggal 22 Juni nanti akan ada event yang spesial yang bakal seru banget loh. Apa itu Kak Kezia? Nah, adik-adik semua bisa ajakin mama papa atau teman-teman atau guru sekolah minggu. Di sana kita bisa olahraga sekaligus ketemu dengan kita dong. Asik banget. Iya, karena ikut kan? Ikut. Kak Kezia gimana? Kak Kezia harus ikut dong. Nah, sudah penasaran kan? Yuk lihat video yang sudah disiapkan sama kakak-kakak Superbook. Shalom keluarga sehat Indonesia. Mari berlari bersama ratusan keluarga di CBN Family Run 2024. Pada tanggal 22 Juni 2024 di Plaza Utara, Gelora Bung Karno. Dan jangan lewatkan kesempatan spesial untuk bermain bersama keluarga melalui game yang seru dan menyenangkan. Mari bersatu hati dan bersama-sama ciptakan momen yang indah dan tak terlupakan bersama keluarga Anda. Daftar sekarang di www.jawaban.com/cbnfamilyrun. Nah adik-adik, Kak Rena mau cerita nih tentang salah satu adiknya Kak Rena yang keren banget. Siapa yang mau denger ceritanya? Angkat tangan. Aku. Wah, banyak Kak Kezia yang mau denger ceritanya. Oke, Kak Rena cerita ya. Namanya ini Sila. Dia umurnya 10 tahun. Sila itu dulu sering banget datang terlambat ke sekolah minggu. Waduh. Ayo, siapa yang suka datang telat ke gereja? Kalau Kak Rena sih enggak, karena tepat waktu. Kak Kezia gimana? Sama dong. Oh, bagus. Harus tepat soalnya. Betul. Nah, lanjut ya Kak Kezia ya. Boleh. Nah, Sila ini telat ke gereja karena dia tuh mikirnya tugas sekolah lebih penting Kak daripada sekolah minggu. Nah, sampai suatu hari dia bikin acara nonton bareng Superbook di rumahnya. Wow. Ya, jadi waktu dia nonton kisah Superbook tentang kematian Yesus, Sila sadar kalau Yesus itu rela mati untuknya, dan sejak saat itu dia berjanji untuk rajin dan tidak malas-malasan ke gereja. Gitu.
Keren banget ya Kak Kesha ya. Sejak saat itu, Sila udah jadi anak yang rajin berdoa dan baca Alkitab, dan bahkan Sila itu aktif di sekolah minggunya. Gimana adik-adik, keren kan? Siapa dari adik-adik yang mau seperti Sila? Angkat tangannya. Aku mau rajin. Wow, bagus. Puji Tuhan banyak. Setelah mendengarkan kisah yang luar biasa ini, Kak Kezia dan Kak Rena mau mengucapkan terima kasih kepada papa mama, om tante, dan kakak-kakak semuanya yang telah mendukung pelayanan Superbook. Dukungan kalian semua memungkinkan Superbook untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak di seluruh Indonesia, seperti adik Cila dan semua adik-adik yang sedang menonton tayangan Superbook Kids Club. Nah, caranya gampang banget. Papa, mama, om, tante, kakak-kakak semua bisa scan QR Code yang ada di kanan layar. Dan langsung kirimkan donasi untuk mendukung pelayanan anak Superbook. Karena melalui dukungan papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua, kita bisa mendengar banyak kesaksian yang luar biasa. Terima kasih banyak ya untuk dukungannya. Terima kasih. Selamat teman-teman. Setelah nonton kisah yang tadi, pasti kalian mau jadi anak yang taat ya. Oh ya, jangan hari ini dari Yohanes 14 ayat 23a. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk terus menjadi saksi kebaikan Tuhan Yesus.